Selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat mengikuti kebaktian Minggu online. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Pelayanan 2 mahasiswa teologi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih akan menerima 2 mahasiswa teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atas diri Saudara Karel Hot Asisi Burian dari HKBP Harapan Bekasi dan Saudara Bob Priyanto Purba dari GKPS Sigodang yang akan terlibat dalam berbagai pelayanan di GKI Kayu Putih dari tanggal 14 Juni sampai dengan 5 Agustus 2020. Mari kita sambut dan mendoakan agar kedua mahasiswa tersebut dibimbing oleh Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tanggung jawabnya. Persekutuan Wilayah Gabungan Online. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan Persekutuan Wilayah Gabungan secara online pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 melalui Zoom. Saudara-saudara diundang untuk bersekutu dan mendaftarkan diri pada wilayahnya masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja dengan jam kerja pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, marilah dengan berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 170. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru, seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Seluruh satwari yang bernyanyi menyambut pagi dengan ceria. Kita pun patut berterima kasih kepada Allah Maha Pencipta. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang.
bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita kembali berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara kita melalui ibadah pada hari ini, dan tema kita adalah karya insani yang mengiringi karya ilahi. Saudara, insani tentu bukanlah ilahi. Keinsanian kita, kerapuhan dan keterbatasan kita ternyata tidak membatasi karya ilahi itu bekerja di dalam diri kita. Allah berkenan berkarya melalui kita. Kerapuhan, keterbatasan justru menegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah yang bekerja. Allah lah yang terutama. Allah sendiri telah bertindak dalam karyanya. Dan kita sesungguhnya bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa. Namun Tuhan memberikan kepada kita satu ruang. Kita yang lemah untuk bisa turut menjadi bagian yang mengerjakan karya Allah yang besar. Sebagaimana firman-Nya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saja Tuhan kita Sang Penebus, bangunkan persekutuan sidang jemaat, dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Yang menunjuk ujung jalan kalam, yang memimpin pekerjaan Raja Imam. Jalan terus cita-cita dunia yang bergempita, satu-satu
Raja Tuhan kita, Raja Salam. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu mari datang kepada Tuhan. Mari kita dengan kerendahan hati menyesali dan mengakui dosa kita. Kita menaikkan doa pengakuan dosa, dan saya memberikan kepada saudara-saudara kesempatan untuk terlebih dahulu menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala kerapuhan dan keterbatasan kami. Kami seringkali tidak menjadi bagian yang mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Kami seringkali bukan mengabarkan Injil Tuhan, tetapi justru mengaburkan kabar baik yang dari Tuhan. Sehingga kasih-Mu tidak dilihat, sehingga kasih-Mu tidak dirasakan dan dialami oleh orang lain, bahkan termasuk oleh diri kami sendiri. Oleh karena kedegilan, oleh karena keberdosaan kami, maka Tuhan kami datang mengaku di hadapan-Mu, mohon pengampunan-Mu. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami membawa dan menyerukannya kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara kita yang sudah mau mengakui dosa di hadapannya, inilah berita pengampunan yang dinyatakan bagi kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Pada
Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kembali di hadapannya, kita memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kita, sehingga berita firman Tuhan sungguh-sungguh dapat menyapa, bahkan mengubah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan bukan hanya mengingat kami dengan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kami. Tuhan mengingat akan jiwa kami yang dipenuhi oleh Tuhan melalui pemberitaan firman, yang diterangi oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan dibuat menjadi mengerti. Bahkan bukan hanya mengerti, tetapi kami dapat mewujudkan apa yang kami mengerti itu ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikannya. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang dengan setia mendengarkannya. Kami semua dibaharui oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman ini dalam pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-28. Kita membaca di ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Saya membaca bagian firman Tuhan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan yang mau memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak Yesus naik ke surga, maka praktis pekerjaannya, karya-karyanya di tengah-tengah dunia ini dilanjutkan oleh murid-muridnya dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus tentunya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Mengingat kita tahu siapakah para murid itu sebelumnya. Mereka itu orang-orang yang belum bisa memahami, yang belum bisa sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus dan rencana-rencana yang diharapkan oleh Yesus. Mereka masih sering tidak mengerti, mereka bahkan bukan hanya tidak paham, mereka sering salah paham, bahkan mereka tak jarang juga selisih paham dengan Yesus. Mendekati kematian Yesus, bahkan mereka menyangkali Yesus, mereka mengkhianati Yesus. Termasuk di dalam pembacaan kita, mereka masih meragukan Yesus. Jadi apa yang bisa diharapkan dari mereka, saudara-saudara?
Andai kata saya jadi Yesus, ngadepin murid macam begitu, saya rasa saya nggak perlu nunggu lama, saya pecat itu murid. Bahkan belum jadi murid pun sudah saya DO itu murid. Membawa kebaikan tidak, membawa susah iya. Nah saudara, tetapi kita melihat mereka yang sepertinya tidak bisa diharapkan, mereka yang tidak layak untuk diperhitungkan, ternyata kita melihat bagaimana jalan cerita selanjutnya. Mereka membawa satu perubahan yang luar biasa. Mereka membalikkan satu keadaan. Setelah Yesus naik ke surga, saudara, mereka bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan Yesus. Mereka bisa membawa Injil sehingga Injil itu tersebar kemana-mana tempat. Sampai ke seluruh penjuru dunia. Bahkan hingga sampai pada saat ini. Menembus masa dan waktu. Melintasi adat. Melintasi berbagai tempat. Melampaui batas-batas faksi. Melampaui berapa banyak generasi. Dan Injil Tuhan masih tetap eksis sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, dari mana semuanya itu berasal? Dari mana itu bermula? Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka itu bermula dari tersentuhnya kesadaran mereka. Saudara, senakal atau sebengal apapun, semalas atau seculas apapun, seganas atau seberingas apapun, saudara, kalau hati sudah tersentuh, kita bisa melihat di sana bahwa perubahan yang dahsyat itu bisa terlihat. Perubahan yang dahsyat itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Dan itu terjadi dalam diri para murid. Dulu mereka seperti apa? Lalu akhirnya para murid menjadi seperti apa? Berangkat dari tersentuhnya kesadaran mereka. Saudara, kita seringkali mendengar kisah-kisah tentang orang yang bisa berubah kehidupannya setelah mengalami satu peristiwa. Ada orang yang berubah setelah dia mengalami satu sakit yang keras. Dia bisa berubah setelah mengalami satu kecelakaan yang hebat. Dia bisa berubah setelah mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Dan saya rasa setelah pandemi ini pun juga banyak orang yang bisa berubah. Dan apa yang ingin saya katakan, yaitu adalah bahwa peristiwa-peristiwa hidup tak jarang menggugah kesadaran kita. Tak jarang menyentuh kesadaran kita sehingga kita menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang bisa berubah daripada keadaan kita sebelumnya. Sudah ada tidak di antara kita para orang tua yang ketika menghadapi anak kita yang bengal dan susah diatur sampai kita mengatakan, apa orang tuamu ini harus tidak ada lebih dulu baru kamu menjadi baik? Apa orang tuamu harus mati dulu baru hidupmu jadi benar? Saya rasa orang tua ini bukan karena pengen mati, saudara. Tapi dia katakan itu untuk menggugah kesadaran anaknya. Dan memang betul saudara bahwa banyak anak yang berubah setelah orang tuanya tidak ada. Saudara, kesadaran serupa ini yang kita bisa lihat di dalam diri para murid. Di mana setelah Yesus naik ke surga, maka mereka ada dalam satu kesadaran yang baru. Kalau Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita, bagaimana pekerjaan dan karya-karyanya itu masih akan tetap bisa berlangsung? Itu satu pertanyaan yang menggugah mereka. Siapa yang sanggup menjelaskan bahwa Yesus itu bukan kisah masa lalu? Bukan kisah romantisme yang hanya bisa dikenang dan sudah terlewat. Tetapi karya-karya Yesus adalah karya-karya yang tetap abadi sampai saat ini.
bahkan sampai masa depan nanti. Saudara, salah satu brand biola yang hebat itu karya seorang legenda luthier yang bernama Antonius Stradivarius. Biasanya saudara di dalam biola, jadi di dalam bodinya itu tempel satu label. Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno, menunjukkan tahun pembuatannya. 1715, 1721, 1725. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap biola yang tulisannya adalah Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno itu pasti dibuat oleh Antonius Stradivarius? Ternyata jawabannya tidak. Oh, berarti biola-biola itu biola-biola yang palsu. Karena menggunakan nama dan tulisan yang sama, tetapi dibuat oleh orang yang berbeda. Berarti palsu, bukan? Dan jawabannya adalah tidak. Oh, berarti itu biola premium. Berarti itu biola KW Super AAA. Itu mirror 1:1 itu. Kayak tas ya. Atau jam tangan. Jawabannya apa, saudara? Tidak. Itu bukan biola Antonius Stradivarius palsu. Itu memang dibuat oleh orang lain. Itu mungkin dibuat oleh para muridnya. Itu mungkin dibuat oleh para pengagumnya. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya justru ingin memberikan penghormatan, tribut, penghargaan kepada Stradivarius. Saudara, kehebatan seorang guru adalah ketika bisa membuat muridnya bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gurunya. Bahkan bila perlu bisa mengembangkan lebih daripada itu. Seorang tua yang hebat adalah orang tua yang bisa mendidik anaknya sehingga anaknya bisa meneladan apa yang baik dalam dirinya. Bahkan bisa lebih daripada itu. Kalau dia bekerja, bila perlu dia harus bekerja lebih berhasil daripada orang tuanya. Saya rasa saudara-saudara, guru tidak akan merasa takut kalau para muridnya itu ternyata lebih pintar daripada dirinya. Begitu juga Yesus. Saya yakin Yesus akan sangat senang kalau kita orang-orang Kristen bisa menunjukkan kebaikan dan karya-karya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bila perlu lebih daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya rasa Yesus bukanlah guru yang baik. Yang ketika di satu sisi dia mengajarkan kepada murid-muridnya, lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Lakukan perintahku. Tapi setelah muridnya melakukan apa yang baik yang diperintahkan, kok kelewat baik. Lalu Yesus mengatakan, jangan terlalu baik ya. Jangan terlalu baik, nanti kamu menyaingi aku. Saya rasa Yesus tidak seperti itu. Yesus bukanlah guru yang baik kalau di satu sisi dia mengatakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu ketika para muridnya pergi dan para muridnya itu bisa menghasilkan murid yang begitu banyak. Lalu Yesus mengatakan, jangan banyak-banyak muridmu ya. Aku aja muridku cuma 12. Masa kamu muridnya 12.000? Nanti gimana apa kata orang? Saya rasa Yesus tidak akan seperti itu. Yesus tidak akan takut kesaingan dengan kebaikan kita. Yesus tidak merasa gagal ketika dia bisa membuat kita berkarya lebih daripada apa yang dilakukan dirinya. Karena sehebat-hebat kita tidak pernah menggantikan dia sebagai juru selamat. Yesus akan bangga dengan kita. Kalaupun kita bisa mendapatkan murid 12.000. Toh itu bukan murid kita. Karena Yesus katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 12.000 itu menjadi muridnya Yesus. Bukan murid kita. Jadi saudara, pasti Yesus tidak akan tersinggung.
Yesus akan senang kalau kita bisa serupa dengan Dia. Pak Nathan, ini berita yang saya sering dengar ya. Anaknya kok ganteng ya. Ketika dia mengatakan anaknya kok ganteng itu berarti saya jelek, saudara. Mungkin dia heran, kok bisa ya? Lalu ketika saya mendengar orang mengatakan itu kurang ajar, ya menghina saya ya. Saya rasa tidak seperti itu. Ya memang agak tersinggung, tapi bangga. Bangga. Tidak ada orang tua yang marah karena anaknya lebih cakep dari dirinya. Nah, selain dikasih oleh Tuhan Yesus, demikian juga Yesus. Yesus bangga kalau kita bisa menunjukkan apa yang diperintahkan. Bisa melakukan dan mewujudkan apa yang diharapkan. Karya-karyanya itu dinyatakan melalui kehidupan kita. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu akan menjelaskan atau akan memperjelas siapakah Yesus dan karyanya. Akan mengabarkan tentang siapa Yesus, bukan mengaburkan siapa Yesus. Nah, mungkin orang bertanya, kalau begitu berarti hebatnya Yesus kok ditentukan oleh murid-muridnya ya? Bukankah Tuhan itu bisa menjadikan batu-batu? Ya. Kalau tidak ada orang yang mau memuliakan Allah, batu-batu pun juga akan memuji Allah. Manusia jangan sombong, sekarang kelihatannya kamu kok malah menentukan diriku. Seolah-olah keberhasilanku terwujud atau tidaknya, apa yang menjadi harapanku, kok semata-mata hanya bergantung pada dirimu. Tentu saja tidak seperti itu. Karya-karya kita meneladan Kristus akan memperjelas siapa Yesus. Saudara, kalau di dalam kitab surat Roma, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-13, ini memperjelas bahwa kita diberikan oleh Tuhan satu peran. Jadi Tuhan ingin melibatkan kita. Sebarang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Ini bicara tentang manusia dan perannya. Apa yang kita lakukan tidak meniadakan kuasa Tuhan. Wah, kalau Tuhan sudah kuasa, Dia sudah bisa lakukan sendiri apa yang direncananya, kita boleh dong tidur. Tidak seperti itu. Kita dilibatkan di dalam pekerjaannya. Dan itu juga yang dikatakan kepada para murid. Supaya para murid mengambil peran. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Berarti ada peran yang harus ditunjukkan. Yang harus dilakukan oleh para murid. Itulah sebabnya dia katakan, pergi. Saudara, pergi itu maksudnya apa? Pergi itu berarti ada suatu gerakan, berpindah dari tempat kita semula, menuju kepada suatu tempat yang lain. Dan kalau Tuhan mengatakan pergilah, beritakanlah Injil, berarti kita berpindah dari tempat, dari satu keadaan kita pergi ke tempat yang diharapkan oleh Yesus. Jadi ada sebuah gerakan yang keluar, ada sebuah aksi yang tidak hanya puas ketika kita hanya berdiam diri. Saudara-saudara, murid-murid Stradivarius, Antonius Stradivarius, para pengagumnya, dia tidak berhenti hanya berdiam diri dan menikmati apa yang menjadi buah karya dari Stradivarius. Tetapi mereka pergi, mereka beraksi, melakukan hal yang sama. Sebab mereka tahu sepanjang hidupnya Antonius Stradivarius hanya membuat 1000 buah karya. Itu pun tidak semua biola. Sedangkan yang mengharapkan, yang menginginkan biola itu begitu banyak. Nah, bagaimana mereka bisa memenuhi harapan itu? Kalau mereka hanya sebatas menerima apa yang sudah ada.
Itu sebabnya murid-muridnya, para pengagumnya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Antonius Stradivarius. Seperti yang diajarkan oleh gurunya. Sebuah hasil yang sama agar semua orang bisa menikmatinya. Sekali lagi, ini bukan memalsu. Orang yang ingin meneladan Kristus bukanlah memalsu. Dan sama sekali jauh dari keinginan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. Tapi inilah cara yang dilakukan. Setidaknya pertama untuk mengabadikan kebesaran Tuhan. Dan yang kedua untuk menjawab kerinduan hati banyak orang. Di satu sisi kita memuliakan Tuhan. Di sisi lain kita membuat orang-orang terjawab kerinduannya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Bukankah hal yang sama kita lakukan ketika kita memberitakan Injil, saudara-saudara? Ketika kita memberitakan Injil, kita mengabadikan karya-karya Tuhan di tengah-tengah dunia. Supaya karya-karyanya itu terus menggema. Sebab kita tahu kita berhadapan dengan situasi yang mengancam bahwa karya-karya itu akan mute. Karya-karya itu akan berhenti. Kita sedih ketika kita mendengar ada banyak gereja yang tutup. Ada banyak orang-orang Kristen yang bernama Kristen dan sudah tidak merasa menjadi orang Kristen lagi. Sekali lagi, kebesaran Tuhan tidak ditentukan oleh diri kita. Tetapi Tuhan memberikan ruang kepada kita supaya kita menggemakan karya Tuhan itu, supaya karya Tuhan itu terus berlangsung. Ada kisah indah yang akan didengar dan dialami oleh anak cucu kita karena apa yang kita buat dan kesediaan yang kita tunjukkan pada hari ini. Itu bukan memalsu. Asalkan kita jauh dari keinginan dan kepentingan diri sendiri. Kita juga patut berintrospeksi, saudara-saudara, karena batasnya memang tipis antara melakukan kehendak Kristus dan melakukan kehendak diri kita. Batasnya begitu tipis antara melayani Tuhan dan sesungguhnya kita melayani diri kita. Awalnya betul mungkin kita melakukan karya Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Awalnya mungkin betul bahwa kita melakukan banyak hal yang menjawab kerinduan orang banyak untuk mengalami kasih Tuhan. Namun dalam perjalanannya, karena ketidakhati-hatian kita, karena ketidakwaspadaan kita terjerumus pada pementingan diri. Sama halnya biola Stradivarius, awalnya tribut. Awalnya ada kerinduan supaya orang-orang juga bisa merasakan seperti apakah karya besar itu. Tetapi akhirnya jatuh kepada pemalsuan. Sebab ketika Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi orang-orang yang telah berhasil memuridkan orang lain, ternyata itu kita jadikan sebagai murid kita. Kita jadikan sebagai pengikut kita jadikan pengagum kita jadikan aset kita. Yesus katakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kita membuat itu semua terhenti hanya pada formulasi yang mati. Kita lupa bahwa esensi dari semuanya itu adalah hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan dan masuk dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kita memandang pembaptisan itu hanya sebatas menambah jumlah anggota jemaat kita. Sebab kalau anggota jemaat kita, maka pemasukan kita banyak. Akhirnya orientasinya bukan Tuhan, tapi orientasinya adalah diri sendiri. Itu memalsu. Yesus katakan dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Tapi justru pikiran kita, keinginan kita, kepentingan kita yang kita harapkan
supaya orang lain itu wujudkan. Saudara, maka penting bagi kita untuk memberitakan Injil Tuhan itu dengan orientasi yang benar. Saudara, ini bukan persoalan apakah mengabarkan Injil itu harus verbal atau non-verbal. Ini bukan persoalan apakah memberitakan Injil itu harus masuk ke pedalaman atau cukup berada di tempat kita atau di kota-kota atau dalam komunitas gereja atau dalam rumah tangga kita. Ini bukan persoalan bahwa memberitakan Injil itu dari mimbar atau kita harus masuk ke tengah pasar. Apapun itu, ini adalah persoalan apakah semua yang kita lakukan itu kita lakukan dengan kerinduan bahwa kita ingin menggemakan suara Kristus. Kita ingin menggaungkan karya-karyanya, supaya karya-karya itu tidak berhenti di sini dan pada detik ini karena kita. Karya-karya itu kita kabarkan dan bukan kita kaburkan sehingga orang tidak jelas siapakah Yesus itu. Ini adalah persoalan bagaimana karya-karya kita bisa dirasakan dan bisa dialami oleh banyak orang. Nah, karya-karya seperti inilah yang dinantikan. Karya insani di tengah segala keterbatasan kita. Tapi kita yakin sekecil apapun itu, ketika itu kita buat dengan hati yang didasari oleh orientasi-orientasi tadi, maka saudara-saudara, itu akan memperjelas siapakah Yesus. Itu akan mengiringi karya ilahi. Supaya sungguh-sungguh kekristenan itu bukan sekedar katanya. Kekristenan itu bukan sekedar sepertinya. Tapi kekristenan adalah sesuatu yang nyata. Bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dicecap. Dan orang tidak akan mengatakan, tidak begitu. Karena mereka sudah membuktikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Supaya kita terus dapat menjadi bagian untuk menyatakan karya Tuhan itu dalam hidup kita. Dimanapun, kapanpun, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will
I surrender. Oh, oh, Jesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal dalam-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, I surrender. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah kami alami di sepanjang kami beribadah. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengungkapkan doa-doa kami. Dan Tuhan mau mendengarkan kami. Tuhan, kami teringat akan pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Yang sangat menjadi beban berat bagi begitu banyak orang di seluruh dunia. Karena wabah COVID-19 yang sampai saat ini ya Tuhan, masih harus kami upayakan bagaimana mengalahkannya. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap upaya untuk hal itu yang dilakukan oleh siapapun untuk dapat menemukan cara yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, secara khusus mereka yang ada di garda terdepan, para dokter, tenaga medis, mereka yang harus meninggalkan keluarga, mereka yang harus bersama-sama berjuang di tengah-tengah mungkin rasa takut dan kegelisahan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong setiap orang yang tidak menjadi bagian dari itu, tetapi yang turut berjuang bersama-sama.
dengan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang mengerti dan menghargai apa yang menjadi jerih lelah orang lain. Sehingga kami pun juga turut serta bersama dengan anjuran pemerintah kami melakukan apa-apa yang telah diamanatkan bagi kami. Berilah kepada kami kemampuan menjadi orang yang setia, termasuk setia dalam hal yang sekecil apapun. Karena kami percaya itu juga menjadi bagian yang besar untuk mengatasi pergumulan kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul. Oleh karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Mereka yang harus berkurang penghasilan. Mereka yang harus berjuang bahkan yang tidak mengerti bagaimana untuk mewujudkan. Tuhan, kami sadar di tengah semuanya itu, kekuatan kami ada pada kekuatan komunitas. Supaya kami dapat saling menolong, supaya kami dapat saling berbagi. Supaya kami tidak hidup sendiri tetapi juga menghidupkan orang lain. Karena itulah karya yang juga Tuhan kehendaki untuk mengiringi karya ilahi-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus menyesuaikan diri di dalam belajar dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika mereka harus keluar dari apa yang biasa mereka lakukan. Namun tolonglah supaya mereka tetap dapat melakukan yang terbaik. Sampai pada saatnya nanti, ketika kami dimungkinkan untuk bisa menjalani studi kami secara langsung. Engkau juga memberkati kerinduan anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini hanya melihat gereja dan persekutuan ini dari televisi di rumah mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjawab kerinduan kami ini pada saatnya nanti. Ketika kami harus berada dalam suatu kondisi new normal dan dengan tetap berpegang pada protokol yang benar. Sehingga Tuhan, semuanya dapat berlangsung dengan baik, persekutuan akan kembali hidup. Namun juga kami tetap dapat saling menjaga diri kami satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami pemberian-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dimanapun kami berada. Di situ penyertaan Tuhan tetap kami rasakan dan kami alami. Dan dimanapun kami berada, di situ nama Tuhan tetap kami puji dan kami permuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa kepadamu. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari puji Raja Sorga bersama.
kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat. Turut bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Para jemaat, mari dengan berdiri kita bawa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan di tengah keterbatasan kami, di tengah masa pandemi ini kami bisa disempatkan untuk beribadah, dan terlebih itu kami masih bisa mempersembahkan persembahan kepadamu Tuhan. Layakanlah itu supaya itu menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terlebih dari itu Tuhan, layakanlah kami sebagai utusan-utusan dalam karya ilahi-Mu di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kabar baik harus diwartakan. Itulah pesan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dia mempercayakan kepada kita sebuah tugas mulia. Dia mau agar kita turut menjadi perwujudan dari kehendak-Nya dengan melanjutkan karya-karyanya. Bahwa karya insani kita sebagai manusia membuat karya ilahi itu bisa mewujud nyata. Bahwa karya insani kita sebagai manusia menjadi warta indah yang memberikan daya pengaruh bagi dunia agar dunia juga makin dapat mengenal dan merasakan kasih Tuhan. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Besarlah kasih-Nya, ku masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku ku panjatkan jelas, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah pada hari ini sudah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.